Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinesia Artamevia Puspita, NIM 230701988. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi relasi. Relasi itu sendiri yaitu hubungan dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan tertentu. Singkatnya, kita mendefinisikan sebuah relasi terhadap pasangan terurut tersebut. Sebuah pasangan terurut dari elemen A dan elemen B, di mana A dianggap sebagai elemen pertama dan B dianggap sebagai elemen kedua, dinotasikan dengan AB. Secara khusus, AB sama dengan CD. Jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan D, jadi AB tidak sama dengan BA, kecuali A sama dengan B. Definisi yang pertama, definisi 2.1. Diberikan A dan B sebagai himpunan suatu relasi biner atau relasi dari A ke B adalah subset dari A kali B. Aturan yang menghubungkan antara dua himpunan dinamakan relasi biner. Baik, selanjutnya mengenai penyajian relasi. Yang pertama yaitu pasangan terurut. Misalkan A sama dengan 2, 3, 4 dan B 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dalam A ke B dengan aturan AB ekuivalen R jika A faktor prima dari B, maka relasinya kita akan menemukan 22, 24, 28, 39, 315. Mengapa? Karena kita terikat dengan aturan A faktor prima dari B. Maka hasilnya relasi itu 22, 24, 28, 39, 315. Selanjutnya yaitu dengan tabel. Misalkan A sama dengan 2, 3, 4 dan B 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dalam A ke B dengan aturan AB ekuivalen R jika A faktor prima dari B, maka dengan aturan A faktor prima dari B, maka akan ketemu A2 B2 A2 dengan B2, terus 2 dengan 4, terus 2 dengan 8, 3 dengan 9, 3 dengan 15. Selanjutnya dengan matriks. Misalkan R merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A, A1, A2, dan seterusnya, dan himpunan B, B1, B2, dan seterusnya. Relasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks. Nah, bentuk matriksnya seperti ini. M sama dengan A1, A2, dan seterusnya, B1, B2, dan seterusnya. A1, A2, dan seterusnya itu maksudnya adalah anggota elemen yang pertama. Elemen pertama itu kita ambil contoh dari soal sebelumnya. Contoh sebelumnya yaitu anggota himpunan dari A. Elemen pertama itu anggota himpunan dari A, sedangkan B1, B2, dan seterusnya itu merupakan elemen yang kedua, yaitu merupakan anggota himpunan dari B. Kita langsung ke contohnya aja. Baik, selanjutnya yaitu penyajian dengan graf berarah. Misalkan R sama dengan AB, BC, BD, CC, CA, CD, DB adalah relasi pada himpunan ABCD, relasi R jika disajikan dalam graf berarah. Misal R, maka kita tinggal memanah
yang pasangan itu, yang relasinya itu, misal A ke B dipanah, terus B ke C, B ke D, C ke C. Nah itu kalau C ke C itu memanahnya dengan memutar, C ke C, C ke A, C ke D, D ke B. Nama saya Rahayu Rizka Yuliana, NIM-nya 23070190111. Materi berikutnya yaitu sifat-sifat relasi. Yang pertama, sifat refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan refleksif jika AA elemen dari R untuk setiap A elemen dari A, dan dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen dari A sedemikian hingga AA bukan merupakan elemen dari R. Contoh, misalkan A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, 4 dan relasi R adalah relasi kurang dari sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A, maka R, kita cari relasinya, yaitu anggota yang memiliki nilai kurang dari sama dengan adalah 11,12,13,14, 22,23,24,33,34,44. Terlihat bahwa 11,22,33,44 merupakan unsur dari R. Dengan demikian, R bersifat refleksif. Maksudnya adalah jika setiap anggota himpunan dari A bertemu dengan anggota dirinya sendiri, maka relasi tersebut disebut refleksif. Dan apabila tidak semua anggota himpunan dari A bertemu dengan anggota dirinya sendiri, maka anggota tersebut atau himpunan tersebut tidak merupakan sifat refleksif. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat simetris dan antisimetris. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetris jika AB elemen dari R. Untuk setiap AB elemen dari A, maka BA elemen dari R. Dan dinamakan antisimetris jika untuk setiap AB elemen dari A, AB elemen dari R, dan BA elemen dari R. Berlaku hanya jika A sama dengan B. Simetris dan antisimetris tidaklah berlawanan, karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Kemudian relasi juga tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut yang berbentuk AB di mana A itu tidak sama dengan B. Contoh 2.6. Misalkan R merupakan relasi pada sebuah himpunan real, maka dinyatakan oleh A relasi B jika dan hanya jika A ke B elemen dari Z. Kita periksa apakah relasi R bersifat simetri. Solusinya yaitu kita misalkan A relasi B, maka A ke B elemen dari Z. Sementara itu jelas bahwa B ke A juga elemen dari Z. Dengan demikian R bersifat simetris. Contoh berikutnya yaitu contoh 2.9. Berikan contoh relasi yang simetris sekaligus antisimetris.
Solusinya, kita misalkan relasi R memiliki himpunan 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Nah, 1, 1 ini merupakan simetris sekaligus antisimetris. Mengapa? Karena 1, 1 yaitu AB juga merupakan simetris karena AB elemen dari R, BA elemen dari R pula. Dan juga antisimetris. Yang ketiga yaitu sifat transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika AB elemen dari R dan BC elemen dari R, maka AC elemen dari R. Untuk ABC elemen dari himpunan A. Contoh 2.4, misalkan A memiliki anggota himpunan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan relasi R didefinisikan oleh A relasi B jika dan hanya jika A membagi B, di mana A, B elemen dari A. Nah, solusinya kita perhatikan definisi relasi R pada himpunan A. Definisinya yaitu jika A membagi B, di mana AB elemen dari A, maka hasilnya yaitu 2, 2, 24, 26, 28, 33, 36, 39, 44, 48. Karena definisi tersebut, maka hasilnya bisa dikatakan relasi 2, 2, yaitu 2 bisa membagi 2, 2 bisa membagi 4, 6 bisa membagi 2, dan seterusnya. Ketika 2, 4 elemen dari R dan 4, 8 elemen dari R, terlihat bahwa 2, 8 merupakan elemen dari R pula. Di sini dengan demikian R bersifat transitif karena 2, 4 itu seperti itu bisa dimisalkan dengan AB elemen dari R dan BC 4, 8 elemen dari R, maka AC yaitu 2, A-nya 2 tadi dan C-nya 8 merupakan elemen dari R pula. Dengan demikian R bersifat transitif. Inverse relasi. Misalkan R merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A di mana memuat pasangan terurut yang berelasi R. Maka inverse relasi R sama dengan BA, di mana AB elemen anggota himpunan bagian dari relasi R. Komposisi relasi diberikan 3 himpunan A, B, dan C, serta diketahui suatu relasi R dari A ke B dan relasi S dan B ke C. R merupakan subset dari A kali B dan S adalah subset dari B kali C. Dengan demikian, R dan S memunculkan relasi dari A ke C yang kemudian dinotasikan dengan komposisi R S dan didefinisikan sebagai A komposisi relasi R S dari C jika ada B elemen dari B
kita memiliki A relasi B dan B relasi S dari C. Maka komposisi relasi R dan relasi S sama dengan AC, di mana terdapat B elemen B, di mana AB elemen dari R dan BC elemen dari S. Relasi komposisinya, relasi R komposisi dengan relasi S dinamakan sebagai komposisi relasi dari R dan S. Lihat contoh 2.10. Misalkan A memiliki anggota himpunan A, B, C, B memiliki anggota himpunan 2, 4, 6, 8, dan C memiliki anggota himpunan S, T, U. Sementara itu, relasi dari A ke B didefinisikan oleh relasi R yang memiliki kodomain A, 2, A6, B4, C4, C6, C8. Sedangkan relasi dari himpunan B ke himpunan C didefinisikan oleh relasi T yang memiliki kodomain 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Maka komposisi relasi R dan T adalah, kita cari A, C yang terdapat elemen B, di mana A, B elemen R dan B, C elemen dari T, yaitu AU, AT, BS, BT, CS, CT, CU. Perkenalkan, nama saya Fitania Suryanti, NIM 23070190066. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya dan saya akan menjelaskan tentang operasi pada relasi. Langsung saja, relasi merupakan himpunan pasangan terurut, maka beberapa operasi aljabar yang berlaku pada himpunan juga berlaku pada relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga merupakan relasi dari A ke B. Langsung saja ke contoh 2.12. Misalkan A adalah himpunan dari A, B, C, dan B himpunan dari A, B, C, D. Relasi R1 adalah himpunan dari AA, B, B, C, C. Relasi R2 himpunan dari AA, AB, AC, AD. Maka R1 irisan R2 adalah AA. Ingat bahwa irisan adalah dua anggota himpunan yang sama. Lanjut, R1 gabungan R2 sama dengan AA, BB, CC, AB, AC, AD. Ingat bahwa gabungan atau union adalah gabungan dari dua himpunan, yaitu R1 dan R2. Akan tetapi tidak ditulis semua jika anggota itu sama. Lanjut, R1 selisih R2 sama dengan BB, CC. Ingat bahwa R1 selisih R2, maka yang ditulis adalah anggota R1, akan tetapi bukan anggota dari R2. Lanjut, R1 beda setangkup R2 sama dengan R1 gabungan R2 selisih dari R1 irisan R2 sama dengan BB, CC, AB, AC, AD.
Lanjut pada contoh 2.13, misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1 sama dengan 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan R2 sama dengan 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, maka MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 atau MR2 sama dengan 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ingat bahwa gabungan atau union adalah gabungan dari dua himpunan. Jadi R1 dan R2 digabung. Lanjut, MR1 irisan R2 sama dengan MR1 dan MR2 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ingat bahwa irisan adalah dua himpunan yang sama. Jadi R1 dan R2 anggota himpunan yang sama, yaitu ditulis di MR1 irisan R2. Terima kasih.